Apa ini? Apa ya Saranjana? Waktu awal juga bacanya tuh bukan Saranjana, Sarjana gitu. Ini apa Sarjana? Bukan Saranjana kan? Oh, bukan Saranjana juga. Tim coach untuk ngegali gimana caranya untuk kita nimbulin rasa sakit. Rasa Sakit. Kalau aku sih challenge-nya sama kayak Dinda. Hamil juga. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda dan gue sekarang ada di Senayan City 21 bersama dengan cast dari film Saranjana Kota Gaib. Halo. Boleh kenalan dulu kali ya? Sebagai apa juga di Saranjana? Halo, gue Dinda Zani berperan sebagai Sita. Halo, assalamualaikum. Saya Betari Ayu. Di sini saya berperan sebagai Fitriah atau Fitri. Halo, saya Gusti Gina. Di sini saya berperan sebagai Hamidah. Gue Lutfi Aulia, di sini berperan sebagai Randy. Halo semuanya, gue Yerzan Faik berperan sebagai Dio. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dari promo juga hari ini atau enggak? Pertama ini? Pertama. Ini pertama kali banget? Pertama kali banget, eksklusif. Spesial. Spesial sama Betul. Ada nggak di antara kalian yang pas main film ini belum tahu soal Saranjana kecuali Gusti Gina? Karena dia yang bikin buku ya? Pas ditawarin gitu ya. Gue Saya juga nggak tahu. jadi pas ditawarin baru ada Saranjana terus diceritain dikit sama Mas Jo Kota Gaib. Kota Gaib gini dan ternyata banyak fakta-fakta yang kayak band ini pas syuting di sana gini. Oh, oke baru tahu. Iya sama, jadi waktu ditawarin juga apa ini? Apa ya Saranjana? Waktu awal juga bacanya tuh bukan Saranjana, Sarjana gitu. Ini apa Sarjana? Bukan Saranjana kan? Oh, bukan Saranjana juga. Oh, ya bukan. Ternyata Saranjana Kota Gaib gitu. Jadi ya browsing lah dan baru tahu wah ternyata urban legend di Kalimantan khususnya Kota Baru gitu. Jadi tertarik banget. Kalau aku udah tahu tapi nggak tahu detail banget. Jadi kayak cuman tahu kayak ada anak band kesana tapi yang nonton ternyata nggak ada gitu doang sih. Sempet tahu karena waktu itu kan sedang naik-naiknya kan cerita tentang yang band datang ke sana tiba-tiba nggak ada yang nonton. Dari situ mulai research ini Saranjana ini bagus sih ceritanya. Oh ternyata emang beneran cerita dari sana gitu. Gusti Gina sendiri kan sebelum main film ini emang udah nyari tahu duluan kan dari Kota Baru juga katanya ya. Iya, Apa sih yang bikin kamu tertarik? sebenarnya karena aku orang Kalimantan Selatan kebetulan, jadi emang udah pernah denger nih soal Saranjana. Namanya warga lokal pasti kita tahu dong urban legend di daerah kita. Nah terus kan aku juga bikin konten. Nah Saranjana ini jadi konten pertama aku soal misteri dan horor. Jadi aku udah tahu duluan itu dari situ sih Kak. Sejauh apa sih kamu nyari tahu soal Saranjana ini? Aku sampai datang ke desa yang dipercaya lokasi asli di dunia nyata gitu. Jadi di desa itu tuh ada satu bukit di tepi pantai yang dikenal masyarakat disebut dengan Gunung Saranjana. Nah disitulah mungkin gambaran kayak di poster film kita ya, di situ tuh pusat pemerintahannya. Nah kalau kalian berempat, apa yang bikin kalian tertarik gabung di project ini? Kalau aku sih mungkin kan waktu itu sempat banyak yang nawarin horor, terus juga dari beberapa horor yang ada aku lihat judul Saranjana ini yang paling beda sih, makanya dari situ ya udah deh oke. Terus baru cari tahu gitu. Yang lain? Silakan. Iya. Kaget, dia lagi bengong tadi. Apa ya jawaban gue gitu kan? Kalau aku sih sama sebenarnya karena ini film pertama saya saya emang nyanyi, maksudnya yang terjun ke dunia musik dan di karakter di film ini tuh emang kita anak band. Jadi kayak menarik nih, apa kita coba ambil kali ya, kita coba ikutan di proyek ini. Kalau Betari sama Dinda gimana? Kalau aku mah ini karena film perdana horor ya, dan biasanya kan kalau aku terjun ke dunia kayak FTV atau sinetron itu selalu karakternya kan kayak drama-drama yang mewek gitu. Kalau ini kayak sesuatu yang baru aja dan sesuatu tantangan. Kalau Dinda gimana? Kalau Dinda dari judulnya sih udah menarik, Saranjana, terus di spill sama Mas Jo selaku produser dan sutradara kita, katanya Saranjana tuh sebenarnya ada urban legend Kalimantan. Tapi mau nanya dulu soal karakter kalian sendiri. Gimana? Maksudnya ini yang anak band siapa aja, terus kayak yang lainnya jadi apa? Kalau Gusti Gina sendiri jadi apa kayak gitu? Kalau Dinda sebagai Sita, salah satu anak band kita tuh personilnya ada Lutfi, ada Yerzan juga. Nah kalau misalnya Betari ini sebagai manajer. Kalau Gusti Gina sendiri tuh warga lokal ini ya Kalimantan nih. Oh gitu. Yang bilang tuh siapa sih? Saya. Sita Ilan.
Kalau kan itu sinopsis ada. Kalau misalnya di beberapa artikel kan dan juga video-video yang mungkin di YouTube-nya Bos Gina juga pasti ditanya soal Saranjananya dan historinya lah gitu. Tapi kalau di sini tuh akan kayak gimana sih, akan dikupas sejauh apa Saranjananya ini gitu? Kasih tahu tanpa spoiler. Yang pasti dikupas setajam golok. Gimana ya, mungkin kalau misalnya orang tahu kayak Saranjana ini kan untuk orang awam tuh kayak dunia lain. Iya. Mungkin dunia lain yang orang awam tahu ya dunia lain yang sangat menyeramkan. Kalau misalnya dunia lain ini tuh benar-benar beda karena dari menurut cerita orang lokal sendiri ya, Saranjana ini malah lebih maju daripada kota Banjarmasin. Akan digambarkan di filmnya? Nah, Iya. Bahkan dari cerita siapa ya waktu di sana tuh sempat diceritain katanya ada di sana tuh banyak banget BPKB, di dealer-dealer BPKB yang nggak diambil gara-gara banyak orang Saranjana tuh beli mobil. Tapi BPKB nggak diambil, jadi ditaruh, terus tiba-tiba hilang mobilnya gitu. Mobilnya hilang. Iya, mobilnya hilang, tapi udah dibayar. BPKB-nya BPKB-nya nggak diambil. Jadi Udah dibayar? Udah dibayar. Pakai aja. Tapi mobilnya udah Mobilnya dibawa udah nggak ada. ke Saranjana. Mobilnya dibawa Saranjana, Jadi, BPKB-nya tinggal. Gimana proses syutingnya? Apa yang seru di sana? Terus kayak syutingnya tuh benar-benar di mana, di Kota Baru atau di mana? Seingat aku ya, dari Kota Baru ke Nagara tuh kita harus ngelewatin naik kapal dulu. Naik kapal itu juga naik mobil itu sekitar 8 atau 12 jam ya. Yang kita, nah di mobil itu selama perjalanan itu kita nggak ada sinyal, bener-bener gabut aja kita dengerin lagu sampai playlist aku tuh keulang lagi tuh dari awal lagi. Pada playlist sudah 100 Iya, ya? iya. Jadi tuh waktu pas mau syuting itu kita kan dari Sukodai itu harusnya jalan lagi ke gunung, tapi tiba-tiba pas udah nyampe hari H hujan. Akhirnya gunungnya hilang. Sorry. Tapi di sana udah ada sinyal kan? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Berarti Jangan kan sedih. syuting nggak ada Nggak sinyal? ada sinyal. Jadi kita waktu itu sempat di base camp. Jadi di base camp kita tuh bener-bener gak ada sinyal, di tempat syuting juga gak ada sinyal. Terus ada lapangan gede gitu, lapangan bola. Kita harus jalan kayak 5 menit ke sana untuk di situ doang yang ada sinyal. Berarti paling siang ya kalau ngepost. Iya, makanya. Ayo ngepost nih, udah waktunya ngepost gitu. Jalan ke lapangan. Kalian juga sama. Kok nggak merasakan kalian itu? Kok nggak merasakan ya? Kok nggak merasa? Oh, lagi di rumah. Kebetulan karena hilang kan ya, kan mereka mencari saya, mencari Sita, jadi Si Tama tidur di kamar ya, spring bed, enak kita di tenda. Kalau yang lain ada cerita seru apa? Kalau Betari apa? Apa ya, kalau cerita serunya paling ya itu tidurnya di tenda, terus makanan juga apa adanya gitu ya. Terus sinyal pun juga nggak ada. Terus apa lagi ya? Kita tuh bukannya tag dulu atau gimana, kita tuh kayak harus naik gunung dulu baru tag, naik perahu sampan dulu baru tag gitu. Dan aku di sana saking makanannya susah. Jadi ingat gak sih, kita sholat Jumat di masjid. Dan setiap sholat Jumat itu ada restoran atau tempat makan tuh yang bagiin makanan. Jadi aku sama Lutfi setiap habis sholat Jumat nungguin nih orang mana nih gitu. serius. Jadi waktu di lokasi syuting tuh di Hulu Sungai Tengah kalau nggak salah tuh ada kayak bapak-bapak, dia tuh emang udah ngeliatin aku berkali-kali, berhari-hari selalu datang nyamperin. One day dia tuh ada ngasih aku ini, pertama ngasih makanan dulu, terus nggak lama besoknya dia datang lagi ngasih parfum. Tapi itu semua kayak makanan, parfum nggak aku pegang, aku kasih ke orang lain aja langsung gitu. Iya ngeri juga tuh, ntar Takut pulang orang gimana sana ya. ya? Terus yang terakhir yang paling keringnya adalah dia ngasih cincin, itu maghrib lagi nunggu di base camp, dia datang ngasih cincin putih. Takut dong. Kayak cincin udah putih tuh maksudnya? Cincin yang kayak apa ya, cincin zaman dulu loh. Udah gemeteran, udah merinding apa segala macam. Tapi ketemu langsung nggak sih? Ketemu langsung Face to face orangnya. nih? Iya, face to face. Orangnya agak tua gimana gitu. Terus nggak lama dia balik lagi dari ngasih cincin itu, cincinnya dia ambil, dia taruh di atas paha. Langsung dong aku kayak, ya kan ya udah banyak taksinya. Dia yang ngambilin, nah jadi Teta itu yang ngambilin cincinnya, ditaruh di kubur. Terus aku langsung balik aja lah, yaudah balik aja ke base camp gitu, nggak usah nunggu di balik set gitu. Takutnya warga Saranjana. Kamu sendiri gimana? Ada pengalaman seru apa pas syuting? Kalau pengalaman seru sih waktu di Nagara ya, karena itu kita syutingnya dari pagi ya, jam 11 pagi gitu
terus selesainya jam 7 pagi. Makanya harus nonton semuanya karena perjuangannya luar biasa ini. Sampai baju tuh kan yang udah kecemplung ya ke kerawa Sampai kering harus lagi. dikeringin lagi terus kita pakai lagi dan itu nggak bisa dicuci maksimal kan. Nah tapi kalau kalian sendiri percaya nggak sih Saranjana itu ada? Percaya. Percaya nggak percaya karena urban legend warga sana ya percaya banget gitu. Jadi kayak ya Oh mereka menghargai. percaya banget Iya. gara-gara yang BPKB salah satunya. Jadi kayak kita menghargai aja sih. Ya kayak menghargai kepercayaan mereka aja gitu. Buat Dinda, Irzan sama Betari, katanya ini film horor pertama, bener nggak sih? Nah gimana? Bedanya sama genre lain gimana? Beda banget sih karena kita harus gimana ya kan karena rasa takut itu kan nggak bisa dibuat-buat ya. Benar. Jadi kita harus kayak ngerasain takut itu sendiri kayak di sini kan nggak yang jump scare juga atau nggak horornya. Cuman kita kan harus real ngerasain takut. Iya. Apalagi Sita kan ada kejadian yang ngebuat dia takut gitu. Bener sama kayak Dinda, rasa takut itu kan nggak bisa dibuat-buat, harus real. Itulah makanya kita kan sebelum syuting ada acting coach untuk ngegali gimana caranya untuk kita nimbulin rasa sakit. Rasa Sakit. Kok sakit? Sorry. Jadi ada rasa Rasa sakitnya sakitnya. di film ini. Oh ada. Oh ada, juga. tetap ada. Oh ada. Kalau kamu gimana? Iya, kalau aku bener sih sama kayak kata Kak Dinda dan Irzan, horor itu termasuk tantangan tersendiri di mana kita tuh sebagai aktor atau pemain tuh dituntut untuk ya itu betul emosi ketakutannya tuh, emosi paniknya, emosi gelisahnya kan itu semua campur aduk tuh ya. Mengingat kita kan ke hutan-hutan, terus ke sungai-sungai, udah kita capek lari-lari, terus juga mungkin ada horor-horornya. Itu kan semua memang harus bener-bener gimana caranya tuh real gitu. Jadi ketika kalau penonton nonton tuh, oh ini bener-bener ketakutan gitu. Tapi kalau misalnya di Segina udah biasa depan kamera, karena YouTuber. Tapi pas udah acting gimana? Ya itu jadi tantangan besar sih buat aku karena kan ini film pertama. Makanya aku sempat latihan juga private buat acting. Oh gitu. Ya. Pas ditawarin, kamu ini, oke aku telepon guru les gitu. Oh, guru les. acting gitu. Sebelum reading. Jadi aku sadar diri tuh aku bener-bener gak tahu soal itu, makanya aku belajar. Kalau Lutfi gimana? Dari nyanyi terus sekarang udah main film dan horor. Film pertama kan? Film pertama. Horor lagi langsung gimana? Itu dia. dia. Untungnya dapat banyak banget masukan dari teman-teman di sana juga karena kan emang sering nanya-nanya kan ntar kira-kira gimana ya mengeksekusinya dan segala macem, minta masukan dari Dinda juga, Irzan dan yang lain-lain. Dan untungnya tuh pas di sana tuh semuanya apa ya dilakukan secara apa ya fun aja gitu loh. Jadi kayak enggak, walaupun kita capek mungkin kan seharian syuting dan segala macam, tapi kayak karena tim-timnya dan kawan-kawan semua di sana apa seru-seru juga, jadi kayak nggak berasa aja gitu kalau kita lagi kerja gitu. Jadi kayak kerja tapi sambil main-main, lebih kayak gitu sih. Tapi nyanyi apa acting? Nyanyi dong gitu katanya. Ini karena masih baru pertama kali nyanyi dulu kali ya gitu. Ada challenge-nya nggak sih main film horor pertama terus film pertama gitu? Kalau challenge-nya apa ya, deg-degan aja sih sebenarnya, kayak deg-degan takut kayak ntar suka nggak ya orang nontonnya, jelek nggak ya mainnya, dikritik nggak ya apa segala macam. Sebenarnya itu kayak ya masukan juga sebenarnya, tapi emang ya deg-degan aja sih anaknya kalau masalah kayak gitu. Makanya setiap habis take pasti selalu nanya kayak tadi gimana, perlu take lagi nggak ya atau gimana gitu karena sutradaranya masih juga ya masih juga kalau misalnya mau ulang lagi atau nggak nyaman atau gimana boleh. Challenge-nya yaitu masuk ke karakter yang selain aku kan. Itu sih, dan karakternya itu walaupun orang Kalimantan Selatan, dia itu di daerah nelayan di Kota Baru, sedangkan aku itu di Banjar. Jadi kultur dari aku sebagai orang Kalimantan Selatan dan si Hamidah orang Kalimantan Selatan tuh beda sebenarnya. Aku sih challenge-nya lebih ke menyesuaikan level emosi ya. Jadi kan kalau film ini cenderung level emosinya tuh dari standar dulu nih dari nol, tapi lama-lama makin kesini makin tinggi tuh level emosinya kan. Ya tadinya makin takut jadi takut banget, ya tadinya frustasi jadi udah nggak karuan gitu. Nah itu kan kalau kita syuting kan scene by scene kan nggak urutan ya. Bener. Ya take-nya gitu, jadi ganti-ganti. Kadang kita lagi scene kejar-kejaran misalkan sama hantu, besoknya scene konser, itu kan emosinya beda-beda tuh levelnya. Jadi gimana caranya kita harus nyesuaiin nih, oh hari ini lagi level 5, besok scene apa level 1, besoknya lagi level 9. Nah itu susah gampang sih nyesuaiin emosinya. Kalau Dinda sama Irzan gimana? Kalau gue sendiri sih challenge-nya itu sih yang kayak harus apa ya, berakting untuk kelihatan takut, emosionalnya tuh harus
sebisa mungkin penonton percaya. Tapi pas kamu syuting kan hamil, itu ada yang jadi membatasi kamu nggak sih? Kayak apakah Itu- syuting jadi nggak malam apa gimana? Enggak sih, itu sih masih ya pulang juga malam juga, cuman paling ya karena baru-baru hamil jadi masih suka kram gitu doang sih. Jadi kayak aduh Mas Jo nggak bisa. Untungnya sih semua timnya pada ngerti kan. Ada yang baru tahu, oh hamil, oh yaudah istirahat. Untungnya semuanya pada care, jadinya aman aja gitu. Terus challenge-nya juga ada, pokoknya ada adegan di laut lah, nanti harus nonton. Di laut itu juga termasuk challenge sih, karena lagi hamil terus harus melakukan adegan itu. Jadi adegan apa ya? Nonton ya. Kalau itu challenge-nya sama kayak Dinda. Hamil juga. Oh iya, ini gue baru inget. Jadi tuh sebulan sebelum syuting itu kaki aku yang kanan ini yang habis patah. patah. Tulang keringnya, tulang kering depan sama samping itu benar habis patah main bola. Jadi bulan Mei itu kaki aku patah, terus syutingnya bulan Agustus. Jadi 3 bulan aku masa recovery. Terus pas tahu ada horor, nah itu juga struggling juga kan, ini ambil nggak ya, bisa nggak ya? Soalnya takutnya ada lari-lari dan sebagainya. Sebenarnya kata dokter sebelum aku syuting tuh kan konsul dulu kan ke dokter, belum bisa untuk lari. Tapi pas syuting, pas di set lari aja udah. Halo buat Sobat 21, jangan lupa untuk tonton film Saranjana Kota Gaib, akan tayang di bioskop tanggal 26 Oktober 2023. Harus wajib nonton banget, karena apa Kak Lutfi? Karena Dia udah ngasih udah mau. karena seru banget. Ini bukan film horor biasa. Banyak banget kegiatan menarik yang kita lakukan di sini. Kegiatan. Adegan menarik yang kita lakukan di sini. Jadi jangan lupa nonton, karena aku dan semua tim yang terlibat di film ini ngebuatnya pakai hati. Jadi semoga iya, udah nyampe juga hati. sih, nyampe hati. Oke, baik. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.